Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pekan ini di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Nah, teman-teman, pada pekan ini kita akan membahas materi tentang kita akan membahas tentang menulis kalimat dengan menggunakan kata tanya, kata tanda seru, dan tanda titik yang benar. Oke, selanjutnya. Nah, untuk apa kita belajar tentang tanda baca? Dalam surat Al-Alaq ayat 4, Allah mengajarkan kepada manusia tentang tata cara tulis-menulis menggunakan pena. Dan yang kedua, ada di dalam surat Al-Qalam ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah atas nama pena dan apa yang tertulis. Selanjutnya, oke, kita akan belajar kosakata baru di bahasa Indonesia. 1, kita akan belajar apa yang dimaksud dengan kata. Kata yaitu suatu unit dari suatu bahasa yang memiliki arti dan makna. Dan yang kedua, kita akan belajar apa itu arti kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang memiliki arti dan makna. Biasanya yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Nah, selanjutnya yang hari ini kita akan bahas yaitu tanda baca. Apa itu tanda baca? Tanda baca adalah bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi bermakna. Dan selanjutnya, ketika kita sudah belajar tanda baca, kita akan tahu bagaimana cara membacanya. Dan cara membaca itu dalam bahasa Indonesia disebutnya intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suara dalam suatu kalimat, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar penggunaan tanda baca titik. Nah, tanda baca titik ini kita gunakan untuk apa ya? Yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Kalimatnya harus berupa pernyataan, ya, bukan pertanyaan atau bukan juga kalimat perintah. Nah, contohnya seperti ini, nenek menggoreng ikan lele. Jadi jangan lupa akhiri tanda titik untuk di akhir kalimat, ya. Biasakan gunakan tanda titik setelah di akhir kalimat ya teman-teman. Yang kedua, penggunaan tanda titik selanjutnya adalah untuk memisahkan angka pada jam dan menit. Misalnya contoh, pukul 11.25 menit. Nah, jadi untuk memisahkan pukul dan menit kita menggunakan tanda titik. Ya, nanti kita akan belajar contoh latihan pada kalimat. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tanda baca titik digunakan untuk singkatan nama. Misalnya teman-teman memiliki nama yang panjang, biasanya nih misalnya nama Muhammad Ardan Pradana, kita bisa singkat M-nya itu kita bisa singkat Muhammad, kita singkat M titik, Ardan titik, dan Pradana kita singkat P. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan belajar penggunaan tanda tanya. Ya, tanda tanya sehari-hari kita mudah sekali untuk menjumpai kalimat tanda tanya. Untuk apa kita belajar kalimat tanda tanya, tanda baca tanda tanya? Tanda tanya kita gunakan untuk kalimat yang bersifat pertanyaan. Biasanya kalimat ini didahului dengan kata tanya. Siapa, apa, di mana, kapan, dan kapan, ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan berlatih dalam latihan soal. Oke, selanjutnya. Nah, contoh nih, kapan nenek datang, ya. Lalu yang kedua, di mana kamu tinggal? Nah, itu kita membutuhkan tanda tanya, ya, seperti ini. Kapan nenek datang? Di mana kamu tinggal? Kapan kamu belajar? Nah, bisa ya, gunakan tanda tanya. Oke, selanjutnya
tanda seru. Jadi tanda seru kita gunakan untuk mengakhiri kalimat yang berupa ajakan atau perintah. Ya, juga bisa untuk menegaskan dan mengajak. Ya, jadi kalau untuk kalimat perintah, ajakan, atau biasanya kalimat yang menggunakan kata ajakan, kita bisa gunakan tanda seru di akhirnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Penggunaan kalimat dalam tanda seru. Oke, next. Nah, contoh kalimat ajakan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita bisa gunakan tanda seru di akhirnya. Itu adalah sebagai contoh kalimat ajakan. Ayo sholat tepat waktu. Nah, itu juga kalimat ajakan. Kita bisa gunakan tanda seru di akhirnya. Dan yang terakhir, ini adalah kalimat perintah. Tutuplah pintu itu. Ya, jadi penggunaan kata seru bisa berupa ajakan dan perintah. Ya, oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita belajar penggunaan tanda titik, tanda baca tanya, tanda seru, selanjutnya kita akan berlatih dalam penggunaan kalimat agar nanti teman-teman bisa dalam menjawab soal latihan yang ada di lembar kerja teman-teman. Oke, kita mulai ya. Nah, dalam soal ada tulisan saya. Oke, kita tulis ya. Latihan. Nomor 1. Soalnya saya membeli pensil. Dalam kalimat itu tidak diberikan tanda baca. Nah, tugas teman-teman selanjutnya memberikan tanda baca yang tepat. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar penulisan huruf kapital yang tepat, maka kita juga untuk menyalin kalimat gunakan tanda baca dan tanda kapital yang tepat dan benar. Oke, kita langsung tulis saja ya jawabannya. Di dalam soal saya membeli pensil, tapi belum digunakan tanda bacanya. Oke, kita langsung saja tulis jawabannya. Saya, karena saya itu di awal kalimat berarti huruf S-nya harus huruf kapital. Saya membeli pensil. Nah, ini adalah contoh kalimat pernyataan. Maka kita harus gunakan tanda titik di akhirnya. Oke? Gampang ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa latihan soal di LK masing-masing. Jawabannya seperti ini ya. Gunakan tanda baca yang sesuai dengan contoh kalimat dan gunakan huruf kapital yang tepat dan benar. Karena saya ini di awal kalimat, maka S-nya harus kita gunakan huruf besar. Oke, soal yang kedua selanjutnya adalah kapan ayah berangkat ke Solo? Nah, untuk contoh yang kedua ini kita lihat kata yang pertama, kapan. Berarti kalau kapan itu kalimat tanya ya. Nah, sudah jelas tanda bacanya kita menggunakan kata tanya. Oke, kita salin ya. Kapan K-nya harus huruf besar. Kapan ayah berangkat ke Solo? Ingat, nama kota harus diawali dengan huruf besar. Solo. Apa tanda bacanya? Betul, tanda tanya. Karena didahului dengan kata tanya. Oke, gampang ya teman-teman ya.
Nanti teman-teman menyalin jawabannya saja yang sesuai dengan tanda baca yang tepat dan huruf kapital yang benar dan tepat. Oke, selanjutnya soal latihan nomor 3. Buanglah sampah ini. Nah, ingat, huruf B yang pertama adalah harus kita tulis dengan huruf kapital. Buanglah sampah ini. Ingat teman-teman, dalam menulis teman-teman jangan terlalu rapat ya. Harus ada jarak, harus ada spasi ya. Harus ada space supaya teman-teman gampang membacanya ya. Buanglah sampah ini. Ini adalah kalimat apa? Betul, kalimat perintah. Kalau kalimat perintah, tanda baca apa yang kita gunakan? Betul, tanda baca seru. Mudah ya? Nah, terakhir yang soal nomor 4. Aku masuk sekolah pukul 7.00. Nah, kita salin jawabannya dengan jawaban yang benar. Aku, karena dia di awal kalimat, maka kita harus gunakan huruf A kapital ya. Selalu biasakan, karena kita sudah mempelajari ini di materi pekan lalu, jadi gunakan ketentuan huruf kapital yang tepat. Aku masuk pukul. Nah, di dalam kalimat pukul 7-nya tidak diberikan keterangan tanda baca ya. Aku masuk sekolah. Oke, aku masuk sekolah pukul. Oke, di dalam kalimat tidak diberikan tanda bacanya. Jadi tadi teman-teman silakan lengkapi tanda baca. Ya, tadi salah satu kegunaan tanda titik adalah untuk memberikan keterangan pada jam dan menit. Pada pukul 7.00 titik. Titik yang pertama digunakan untuk jam, titik yang terakhir kita gunakan untuk mengakhiri kalimat. Oke? Bisa ya teman-teman ya. Nah teman-teman, itulah tadi contoh latihan soal yang kita gunakan tanda baca dalam kalimat. Selanjutnya teman-teman nanti silahkan buka latihan soalnya di lembar kerja masing-masing. Kemudian tulislah jawaban yang tepat seperti yang sudah Miss Mega contohkan tadi. Bisa ya? Nah alhamdulillah pada kesempatan ini Miss Mega sudah selesai menjelaskan tentang tanda baca. Selanjutnya nanti teman-teman silakan berlatih di lembar kerja masing-masing. Oke, Miss Mega akhiri. Terima kasih untuk kesempatan belajar hari ini dan kita akhiri doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, selamat berlatih. Miss Mega akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku bangun pagi-pagi dengan senyuman, teringat sekolahku tercinta. Ku berangkat pagi dengan hati gembira, menuju sekolah Anurku cinta.